Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya adil terjamin. Kepada para pemirsa Cokro TV, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Selamat Lebaran buat semua teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. keadilan harus ditegakkan, kezaliman harus dilawan. Kepada siapapun orangnya, apapun agamanya. Keadilan tidak boleh diskriminatif, karena diskriminasi merupakan wujud dari kezaliman yang merupakan lawan dari keadilan. Ada kisah abadi, Al-Quran membela orang Yahudi dari kezaliman orang Islam sendiri. Begini kisahnya. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Zaid bin As-Samin, seorang Yahudi di Madinah, sedang gundah gulana. Ia tak pernah mengira dituduh sebagai pencuri. Terbayang hukum potong tangan akan segera dijatuhkan. Apalagi penuduhnya orang-orang Islam dari golongan Ansar, mereka yang menolong dan memenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ia yang beragama Yahudi termasuk kelompok minoritas di Madinah saat itu. Secara kekuatan politik dan sosial, Zaid tidak memiliki backing yang kuat dibanding para penuduhnya. Apalagi bukti barang curian, baju perang juga ditemukan di rumahnya. Ia merasa takkan bisa terbebas dari jeratan tuduhan. Zaid tak habis pikir dengan tuduhan itu, padahal ia hanya dititipkan baju perang oleh Tu'mah bin Ubairik, jirannya, tetangganya dari Bani Zafar bin Al-Haris. Menurut penuturan Tu'mah, baju perang itu milik pamannya dan ia hanya menitip. Tapi kini Tu'mah malah ikut menuduhnya sebagai pencuri baju perang itu. Zaid tidak punya saksi yang bisa menguatkan bantahannya atas tuduhannya itu. Si empu baju perang Qatadah bin An-Nu'man melaporkan kasus pencurian itu pada Nabi Muhammad agar pelaku pencurian dijatuhkan hukuman. Tapi ia juga melaporkan Tu'mah karena menemukan jejak-jejak baju perang awalnya di rumah Tu'mah. Namun kemudian Tu'mah malah menuduh orang Yahudi Zaid sebagai pencurinya dan barang bukti ditemukan di rumah Zaid. Tu'mah dan Zaid pun dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar laporan pencurian tadi. Mengetahui kabar itu, saudara, kerabat dan kabilah Tu'mah, Bani Zafar bin Al-Haris ikut datang menemani dan membela Tu'mah. Mereka memamerkan dukungan, solidaritas dan kekuatan kabilah mereka pada Nabi Muhammad. Apalagi sebagai status golongan Ansar, kaum Arab Muslim yang telah memberikan suaka politik dan membantu perjuangan Islam. Mereka menuntut pada Nabi Muhammad, bebaskan Tu'mah dari tuduhan pencurian. Mereka pun melemparkan kesalahan pada Zaid. Yahudi itu pencurinya, hukum dia. Zaid bin As-Samin yang hadir sendirian semakin ketakutan. Tak ada pembelanya. Ia orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah komunitas Muslim Madinah.
Ia tak punya saksi yang bisa membelanya, menguatkan bantahannya, bahwa ia hanya dititipkan baju perang yang ternyata barang curian. Zaid hanya bisa pasrah, meski terus membantah. Ya Rasulullah, Zaid itu orang Yahudi. Dia mengingkari Allah dan mengingkari ajaran-ajaranmu. Tegas kerabat dari kabilah Tu'mah. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin, ya Rasul, Zaid itu orang kafir, orang Yahudi, Zionis, Amerika, asing, bla 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 bla, hukum saja. Masa kamu mau belain orang kafir, tidak mau bela orang Islam? Hampir saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam condong pada tuntutan kabilah Tu'mah, membebaskan Tu'mah dari tuduhan dan menjatuhkan semua kesalahan pada Zaid bin As-Samin, orang Yahudi itu. Namun Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Turunlah ayat-ayat Al-Quran untuk membela orang Yahudi, Zaid bin As-Samin, dan menyalahkan Tu'mah, serta mengingatkan Nabi Muhammad untuk tetap menjaga kebenaran dan keadilan tanpa perasaan takut dan sikap takluk hanya karena gerombolan-gerombolan yang ingin memencongkan kebenaran dan keadilan itu. Dalam kitab tafsir Al-Quran menceritakan sebab turunnya Asbabun Nuzul ayat 105 sampai 112 dalam surat An-Nisa terkait dengan kisah Zaid bin As-Samin, orang Yahudi, dan Tu'mah bin Ubairik, orang Islam yang terlibat kasus pencurian dengan tuduhan itu. Dalam kitab tafsir Imam As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur, Fit Tafsir bil Ma'thur, mengutip riwayat-riwayat yang terkait kisah di atas. Ayat 105 sampai 107 dari surat An-Nisa adalah teguran Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad agar tetap menegakkan kebenaran dan keadilan serta konsisten dengan tidak menjadi pembela orang yang khianat serta memohon ampun pada Allah. Ayat 108 membongkar konspirasi Tu'mah dengan bunyi, mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah karena Allah bersama mereka. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum. Dan ayat 112 menegaskan perbuatan Tu'mah, barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak berdosa, maka sesungguhnya ia telah berbuat kebohongan dan dosa yang nyata. Wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan secara khusus untuk membela seorang Yahudi yang dituduh bersalah dengan mencuri dan mengecam orang Muslim. Pencuri sebenarnya sekaligus penuduh yang melempar kesalahannya pada orang lain. Dari kisah turunnya ayat-ayat tadi kita diajak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran secara konsisten tanpa memandang suku dan agama apapun. Meskipun pelaku adalah orang yang kuat dari sisi latar belakang suku dan agamanya, tapi kalau dia bersalah tidak layak dibela. Dan keadilan tak bisa dibengkokkan gara-gara berhadapan dengan kekuatan politik saja. Dan korban yang tidak bersalah, meskipun berasal dari komunitas yang kecil dan lemah, namun karena ia benar, maka tidak bisa dizalimi dan ditimpakan kesalahan kepadanya sebagai kambing hitam. Semoga kita termasuk golongan yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan secara konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.
wabarakatuh.